Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur dan waktu yang cukup panjang, sehingga ini memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak bekal sebelum kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak kembali lagi ke dunia. Puncaknya adalah ketika seorang hamba diberi oleh Allah usia hingga mendekati puncak dari usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqallu man yujawizu dzalika. Umur umatku antara 60 sampai 70 dan jarang sekali di antara mereka yang sampai melewati usia 70. Sehingga mereka yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai usia 60 tahun, maka dia di posisi mendekati ujung umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memberikan kita pelajaran agar kita sudah saatnya memperbanyak bekal karena kita mau pulang. Di bagian inilah yang nanti akan dibahas oleh An-Nawawi rahimahullah di bab ke-12 yang beliau memberi judul Babun Al-Hathu 'alal Izdiyad minal khairi fi awakhiril umri. Bab motivasi untuk mencari bekal kebaikan sebanyak-banyaknya fi awakhiril umri, di ujung usia. Meskipun kita tidak tahu di titik mana ujung usia kita, namun bagi mereka yang sudah berada di ujung usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sampaikan, yaitu di usia berapa? Antara 60 sampai 70. Seharusnya persiapannya lebih serius. Beliau membawakan firman Allah Ta'ala di surat Fatir ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku telah memberikan umur kepada kalian ma dengan rentang yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bagi orang yang bisa mengambil pelajaran, dia akan mengambil pelajaran dari umur itu. Bukankah aku sudah memberikan waktu kepada kalian? Bagi orang yang sadar, dia akan mengambil pelajaran darinya. Wa ja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian an-nadhir, peringatan. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tafsir yang disampaikan oleh beberapa ulama sahabat dan ulama yang lainnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wal muhaqqiqun, dan para ulama peneliti menyampaikan, maknahu, makna dari ayat adalah awalam nu'ammirkum sittina sanatan. Bukankah aku telah memberikan umur kepada kalian selama 60 tahun? Wa yu'ayyiduhul hadits alladzi sanadhkuruhu insyaallah taala, dan nanti juga didukung oleh hadis yang akan kami sebutkan insyaallah taala. Sehingga ayat ini, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, bukankah aku sudah memberikan umur kepada kalian, memberikan waktu kepada kalian di mana orang yang sadar akan mengambil peringatan dengan panjangnya waktu itu. Kata Ibnu Abbas, 60 tahun. Bukankah Allah sudah memberikan kamu umur 60 tahun ke atas? Kenapa masih belum sadar? Dan juga nanti akan disebutkan dalam hadis.
Waqila, dan ada yang berpendapat maknahu 18 sanatan. Maknanya adalah diberi waktu oleh Allah sampai di umur 18 tahun. Balik 15 sampai 18 hanya butuh waktu 3 tahun. Kamu sudah menjadi muslim balik selama 3 tahun, kenapa masih seperti ini? Jadi karyawan 3 tahun tuh seharusnya sudah bagus atau belum? Jadi karyawan 3 tahun belum? Masih di masa training? Sudah enggak ya? Baik. Waqila 40 sanatan, dan ada yang mengatakan sudah mencapai 40 tahun. Ini lebih panjang lagi. Kamu sudah bekerja selama 20 tahun. Usia 40 tahun kan berarti dia kerja selama 20 tahun. Karena lulus kuliah rata-rata di usia 20. Kemudian dia usianya 40, berarti dia kerja selama 20 tahun. Kamu bekerja sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, mengarungi perjalanan waktu selama 20 tahun. Seharusnya sudah banyak mengambil pelajaran darinya. Qalahul Hasan wal Kalbi wa Masruq. Ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri, Al-Kalbi dan Masruq, deretan ulama tabi'in. Wa nuqila 'an Ibnu Abbas aidan, dan juga dinukil dari Ibnu Abbas. Wa naqalu, dan mereka menukil keterangan, anna ahlal madinati kanu idza balagha ahaduhum 40 sanatan tafarraqa lil ibadah. Dulu penduduk Madinah ketika mereka sudah mencapai usia 40 tahun, maka hidupnya fokus dipakai ibadah. Waqila, dan ada yang mengatakan huwal bulugh, yang dimaksud di situ adalah usia balik. Ini kalimat awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Sampai di sini. Tafsir ini, bukankah aku telah memberikan usia kepada kalian dengan rentang waktu bagi orang yang sadar dia bisa mengambil pelajaran darinya. Ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan umur 60 tahun, ada yang mengatakan umur 40 tahun, ada yang mengatakan umur balik. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, yang memberi peringatan. Ibnu Abbas dan jumhur ulama mengatakan yang dimaksud dengan si pemberi peringatan itu adalah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sang pemberi peringatan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqila, dan ada yang berpendapat asyaib, uban. Kamu sudah ubanan itu apa enggak kroso nek wis apa ya? Wis cara. Kamu sudah ubanan apa enggak merasa kalau kamu itu sudah tua? Qalahu Ikrimah wa Ibnu Uyainah wa ghairuhuma. Demikian pendapatnya Ikrimah, Ibnu Uyainah dan beberapa ulama yang lainnya. Nah, hadis yang dimaksud oleh An-Nawawi adalah hadis nomor 112 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanatan." Allah memberikan uzur kepada hambanya yang ditunda kematiannya sampai dia mencapai usia 60 tahun. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Qala al-ulama, kata para ulama, maknahu lam yatruk lahu udhran. Maksudnya adalah Allah tidak meninggalkan satu uzur baginya, id amhalahu hadhil muddah, karena dia telah memberikan waktu tunda bagi hambanya sampai rentang ini, sampai rentang usia 60 tahun. Yuqal, sehingga dikatakan a'dzara ar-rajulu idza balagal ghayata fil udhri. A'dzara itu maknanya adalah
kalau sudah mencapai puncak uzur. Udah, ini yang terakhir ya. Sudah nggak ada toleransi lagi. Itu dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kalimat a'dzara. Udah, ini toleransi yang terakhir. Kamu saya kasih waktu perpanjang sampai 60 tahun. Di bawah 60 tahun celelean ya. Kehidupannya tidak dipenuhi dengan kebaikan. Isinya kalau enggak healing, shopping, mancing, camping. Terus apa lagi? Touring, Masya Allah. Nah, kalau sudah mencapai usia sekian, sudah saatnya kau persiapan mencari bekal karena kau mau pulang. Balaghal ghayata fil udri, dia telah mencapai puncak uzur. Sekarang kita bacakan beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Di sini ada keterangan yang pernah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir ayat 37 yang tadi sudah kita bacakan. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan, menukil dari keterangan Ibnu Battal. Kenapa usia 60 tahun? Innama kanat as-sittuna haddan. Allah menjadikan usia 60 sebagai batas. Lihada, untuk uzur ini. Liannaha qaribatun minal mu'taraq. Karena usia ini sudah mendekati masa berakhir. Al-mu'taraq itu artinya masa perjuangan. Sudah mendekati masa berakhirnya kehidupan hamba. Wahiyya sinnul inabah, dan itu merupakan usia di mana orang sudah selayaknya banyak bertaubat, lebih banyak khusyuk, wa taraqqubul maniyah, dan sudah siap untuk dijemput ajal. Taraqqub al-maniyah. Taraqqub itu artinya apa? Selalu merasa diawasi, punya perasaan muraqabah. Al-maniyah artinya kematian. Kematian bisa mendatangimu di waktu kapanpun. Organ kamu sudah kau pakai selama 60 tahun. Itu mesin kalau dipakai selama 60 tahun gimana? Ya? Jangankan 60 tahun Pak, mobil itu paling rata-rata ya 10 tahun tuh sudah bagus sekali. Sudah turun mesin. Ini hamba, dia diberi oleh Allah organ dipakai selama 60 tahun. Taraqqubul maniyah, sudah mendekati kematian. Fahadha i'dzarun ba'da i'dzarin. Maka ini adalah uzur setelah Allah memberikan banyak uzur. Dan terkadang orang tidak merasa. Ora kroso kok ngerti-ngerti wis tuwa. Wis tuwa kok ora kroso ngene. Ketoknya kok dilut banget. Masih teringat kenangan dulu waktu masih SMA. Teringat kenangan dulu masih main gitu. Kayaknya kok baru kemarin kita ini lulus SMA. Sekarang kok sudah gendong putu misalnya. Itulah makna Allah Maha Latif. Allah Maha Lembut. Allah memberikan sikap yang demikian lembut kepada hambanya. Dalam arti perubahan itu tidak ekstrim, sehingga pelan sampai hambanya tidak merasa. Di posisi ketika hambanya tidak merasa, itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan kepada hambanya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, lutfan minallahi bi'ibadihi, karena kelembutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan usia dari para hamba rata-rata di rentang 60 sampai 70. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in.
wa aqalluhum man yujawwizu dzalika. Umur dari umatku antara 60 sampai 70, jarang sekali yang melebihi di angka itu. Artinya di posisi ini sudah mendekati pada titik akhir. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik. Ada sebuah kisah yang ini pernah dialami oleh seorang ulama tabi'in atau tabi'in bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah ketemu orang, kemudian ditanya, ini ceritanya ya, saya bacakan di sini. Qala Fudail bin Iyad li rajul. Fudail bin Iyad pernah mengatakan kepada seseorang, kam atat alaika, berapa usiamu? Qala, orang itu menjawab, situna sanatan, 60 tahun. Qala, kemudian Fudail mengatakan, fa anta mundu sittina sanatan tasiru ila rabbika tushiku an tablugha. Bapak selama 60 tahun melakukan perjalanan menuju Allah, hampir saja mau sampai. Karena hidup ini hakikatnya apa? Melakukan perjalanan menuju siapa? Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau melakukan perjalanan yang sangat melelahkan menuju Rabbmu. Famulaqi, sampai kau ketemu dengannya. Selama 60 tahun kau melakukan perjalanan menuju Allah, hampir saja mau sampai. Faqala ar-rajul, maka orang ini mengatakan, ya Aba Ali, kunyahnya Fudail bin Iyad. Wahai Abu Ali, nama lain dari Fudail bin Iyad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Fudail bertanya, ta'lamu ma taqul? Kamu paham apa yang kamu ucapkan itu? Aku tadi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Ta'lam ma tafsiruhu? Tahu enggak tafsirnya? Qala ar-rajul, kemudian orang itu mengatakan, fasir lana ya Aba Ali. Tolong bantu tafsirkan untuk aku, wahai Abu Ali, wahai Fudail. Kemudian Fudail menjelaskan, qauluka inna lillah, ketika kau mengucapkan inna lillah artinya sesungguhnya kami milik Allah. Ana lillahi abdun, berarti aku adalah hamba Allah. Wa ana ilallahi raji', dan aku akan kembali kepada Allah. Faman alima annahu abdullah, maka siapa yang sadar kalau dia adalah hamba Allah dan dia akan kembali kepada Allah, falya'lam annahu mauqufun, maka hendaknya dia menyadari kalau nanti dia akan berdiri di hadapan Allah. Wa man alima annahu mauqufun, dan kalau dia sadar nanti dia akan berada di hadapan Allah, sadarilah kalau dia akan ditanya oleh Allah. Dan kalau dia akan ditanya oleh Allah, persiapkan lis-su'ali jawaban, persiapkan jawaban untuk pertanyaan itu. Makin gemeteran orangnya. Faqala ar-rajul, maka orang tadi bertanya, famal hilah, lalu apa solusinya? Qala yasir, kata Fudail, mudah. Mahia, apa itu? Anda bisa catat kalimat ini ya. Sebuah nasihat emas yang disampaikan oleh Fudail bagi mereka yang mau sukses di akhir hayat. Tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha wa ma baqiya. Berbuat baiklah di sisa usiamu, niscaya kau akan diampuni apa yang telah lalu dan sisa usiamu. Berbuat baiklah di sisa usiamu, maka kau akan diampuni untuk dosamu di masa silam dan dosamu di masa mendatang. Fa innaka in asa'ta fima baqiya,
Karena kalau kau masih berbuat buruk di sisa usiamu, ukhitta bima madha wa bima baqiya, kau akan dihukum untuk dosamu di masa silam dan di masa mendatang. Nek wis umur kaya ngene kok sik durung ana perubahan, maka hati-hati dan waspada, bisa jadi dia akan mendapatkan hukuman di sisa usianya dan untuk dosa-dosanya di masa silam. Namun jamaah, untuk bisa menjadi baik di akhir hayat perlu muqaddimah di bagian awal. Sehingga ketika kita mengharapkan, saya ingin mendapatkan husnul khatimah, saya ingin jadi orang baik di akhir hayat, maka persiapannya adalah apa yang kamu lakukan di awal hayat. Karena tidak mungkin ada perubahan secara spontan tadi, Pak. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah, misalnya dia hijrah dalam sekejap. Sehingga kalau kebiasaan-kebiasaan buruk itu, dan itu sulit untuk kita tinggalkan dalam sekejapnya, masih melekat, nanti bisa jadi akan ke bawah sampai akhir hayat. Baik, contohnya ya, ibu-ibu itu punya kebiasaan gerenengi sejak usia berapa? Sejak usia berapa ibu-ibu punya kebiasaan gerenengi, menggibah? Sejak lahir, Masya Allah. Sejak SMP misalnya. Anak SD sudah belum? Belum ya? SMP sudah? Baik. Dari mulai SMP sampai usia 60 tahun, Masya Allah. Gerenengi itu dari mulai SMP sampai 60 tahun. Berapa umur itu? 40-an tahun lebih, bisa 45. SMP kan 15-an ya, 45 tahun, Masya Allah. Kebiasaan ini kira-kira bisa berubah nggak? Bisa? Sulit ya? Baik. Bapak juga sama ya? Bapak ditanya, Bapak punya kebiasaan gerenengi sejak usia berapa, Pak? 30 tahun ya. Berhenti di usia berapa? 40 tahun, Masya Allah. Jadi mungkin biasanya kan lelaki itu lebih fokus memikirkan apa yang paling bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, kehidupannya sudah selesai. Masalah orang lain ya itu orang lain. Betul kayak gitu ya? Ya. Kalau ibu-ibu lebih memikirkan orang lain, karena dia merasa dia sudah dipikirkan sama suaminya, maka dia lebih banyak memikirkan yang lain. Tayyib. Ketika kebiasaan buruk itu kita bawa sampai akhir hayat, maka kita berada dalam posisi in asa'ta fima baqiya. Kalau kamu masih berbuat buruk di sisa usiamu. Kita punya kebiasaan baik dan buruk, jemaah. Anda mungkin bisa mengukur ya. Di sini ada kebiasaan. Ada kebiasaan baik. Bapak Ibu punya kebiasaan baik apa? Dan ada kebiasaan buruk. Anda tulis di sini. Nomor 1. Apa kebiasaan baik saya? Makan banyak. Oh, itu nggak masuk ya. Anda sebutkan di sini. Kebiasaan buruk saya apa? Silakan disebutkan. Nanti pakai skala ranking, Pak. Yang paling sering taruh paling atas. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum nanti kita dihisab setelah mati, kita hisab dulu sebelum kita menghadap. Orang kalau selesai mengerjakan soal, apa yang dilakukan? Selesai ujian, ya, sebelum distorkan diapain? Koreksi. Sebentar, tak cek dulu, cek terakhir ya.
mumpung masih ada waktu, tinggal berapa menit? 10 menit, cek dulu. Dia akan habiskan waktu ujiannya, di sisa waktu dia koreksi dulu. Khawatir ada yang mungkin kelewat, ada yang salah coret, dan seterusnya. Pesan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, koreksi diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab. Ini sudah di bagian detik-detik terakhir sebelum dikumpulkan dan kita nanti akan menerima hasil, maka dicek dulu sebelum menghadap. Orang buat laporan apapun, sebelum final untuk diserahkan kepada atasan, dia akan apa Pak? Dia cek dulu, dia periksa dulu. Sudah oke, baru dia berani untuk serahkan. Kurang lebih seperti itulah yang bisa kita lakukan sebagai pendekatan, karena kita akan menjalani hisab yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tublas sarair, pada hari di mana semua rahasia akan dibongkar, sehingga yang lahir maupun yang batin semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecil dan besar tercatat. Maka jangan sampai ketika kita menerima kitab catatan amal, bagaimana cara menerimanya? Bagaimana cara menerima? Ada dua. Yang pertama, diterima dengan tangan kanan. Dari tangan kanan diterima dari depan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang yang menerima kitabnya dari tangan kanan. Ada yang menerima kitabnya dengan bishimali, dengan tangan kiri. Itu pun dari belakang. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Adapun orang yang menerima kitabnya dari arah belakang. Yang kedua, diterima dengan tangan kiri dari belakang. Sudah pakai tangan kiri dari belakang. Dah? Kemudian Allah perintahkan, Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Wacanan dewe kitabmu, hitungan dewe kitabmu. Iqra' kitabak, baca kitabmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukup kamu sendiri yang bisa menghitung, menghisab kira-kira apakah kamu ini layak masuk surga atau masuk neraka. Ada di surat apa itu? Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala perintahkan hambanya untuk membaca kitab itu. Kafa binafsika. Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu. Cukup kamu sendiri yang sudah bisa menghitungnya. Sehingga ada di antara mereka yang ketika diberi kitab ketakutan untuk membacanya. Ketakutan untuk membacanya kenapa? Ya? Karena terlalu banyak isi yang buruk baginya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Kahfi. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma kana fi. Coba kita lihat di sini. La yughadiru. Di surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitab. Tatkala kitab catatan amal itu sudah diserahkan. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Maka kau akan lihat
orang-orang yang rajin berbuat dosa, al-mujrimun, yang banyak berbuat dosa. Koleksi dosa dia. Kalau kumpul itu isinya cuma 2. Kalau enggak nambah lemak, nambah dosa. Insyaallah. Maka orang-orang yang rajin berbuat dosa itu ketakutan mimma fihi, melihat isinya. Wa yaqulun, lalu dia mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celakalah kami, ini kitab apa? Besar kecil enggak ada yang ditinggalkan, illa ahsaha, semuanya tertulis di situ. Sampai sing cilik-cilik disebutkan di situ. Wa wajadu ma'amilu hadira, dia jumpai apa yang dulu dia kerjakan hadir di hadapannya. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak mendolimi siapapun. Enggak ada yang misalnya tidak dilakukan kok tertulis di situ. Malaikatnya nambah-nambahi, nyisipi perbuatan yang enggak pernah dilakukan, enggak ada. Atau mungkin bisa jadi ada orang yang melakukan perbuatan tidak sengaja, kemudian tertulis di situ. Ini kan aku nggak sengaja. Kenapa ada di sini nggak sengaja? Ada sebuah hadis ya, riwayat Ahmad. Besok di hari kiamat ada seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan membawa 99 catatan amal. Kata Nabi SAW, kullu sijlin maddal basar. Satu catatan luasnya sejauh mata memandang. Isinya maksiat. 99 lembar tadi isinya maksiat. Satu lembar sejauh mata memandang. Maka orang ini batin, halaktu. Aku pasti akan binasa. Aku pasti akan binasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, hal laka min udhrin? Apakah kamu masih punya uzur? Hal zalamaka kitabayal hafizun? Apakah pencatat amal, malaikat pencatat amal telah mendolimimu? Mungkin di antara catatanmu itu ada yang perbuatan kau enggak sengaja tapi ditulis. Ada yang kau tidak pernah lakukan tapi ditulis. Malaikat pencatat amal telah mendolimimu di sini. Maka orang yang menjawab, la ya Rabbi, enggak ada ya Allah. Sehingga manusia mengakui kebenaran semua yang ada di situ. Dan demikianlah jamaah, sesuatu itu semakin kita tinggalkan semakin teringat. Semakin ditinggal semakin apa? Teringat. Wallahu a'lam. Demikian realitanya, Pak. Contoh sederhana ya. Ketika kita di rumah, ada beberapa hal yang kita itu nggak ngeh. Yang beberapa hal itu kita nggak perhatian, nggak ngeh. Begitu kita sudah pergi, sudah safar, baru teringat. Oh iya, aku lali. Begitu berangkat, teringat. Pernah kayak gitu, Pak? Ya? Pada saat kita tinggal selamanya. Sehingga misalnya begini, tolong nanti malam ya, Bapak sediakan selembar kertas, sebuah pulpen, tulis dosa yang saya kerjakan hari ini. Mungkin apa, Pak? Wes lali kabeh, Pak. Padahal baru sehari tadi loh, Pak. Tulis laporan dosa yang kamu kerjakan hari ini. Yakin, Pak, nggak bisa nyebutkan sampai 5, Pak. Ya sudahlah, mungkin nggak bisa nyebutkan sampai 10. Padahal mungkin ada puluhan dosa yang seharusnya bisa kita tulis. Kita banyak lupa. Begitu kita tinggal selamanya, ingat semuanya. Besok di hari kiamat ingat semuanya. Tapi apa kata Allah? Coba kita lihat di sini. Apa manfaatnya ingat semuanya besok di hari kiamat?
waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Ketika jahanam sudah didatangkan, pada hari itulah manusia kemudian mulai teringat dosa-dosanya sing dhisik, sing dikon nulis hari itu dia nggak bisa nyebutkan, dia mulai teringat. Wa anna lahu dzikra, terus buat apa teringat sekarang? Yang dulu dia dikasih peringatan melengos, nggak peduli, nggak mau ngambil pelajaran, sekarang dia baru ingat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, lalu dia baru mengatakan, andaikan dulu saya mempersiapkan untuk kehidupanku saat ini. Ya laitani qaddamtu li hayati. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada yang memberikan hukuman sehebat hukuman yang diberikan oleh Allah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Pada hari di mana tidak ada yang bisa memberikan tali kekang sehebat tali kekangnya Allah. Namun ada an-nafsul mutmainnah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita diingatkan di posisi ujung. Kalau sudah mau meninggalkan selamanya, sudah saatnya kita fokus pada bekal. Sehingga jamaah, bagian yang barangkali sudah tidak perlu kita kasih perhatian, contohnya yang paling sering untuk kita sebutkan adalah masalah sengketa. Sudahlah Pak, wis umur sakmene wis ora usah padu. Saya seneng padu. Mohon maaf ya, yang namanya WA itu tolong dijaga baik-baik, terutama ketika di grup. Pengennya paling menonjol ketika di grup, pengen paling diakui, postingannya pengen mendapatkan pengakuan dari yang lain. Itu semangat orang yang ada di WA, di grup. Dan mohon maaf, dari sekian banyak anggota grup WA itu ternyata yang sepuh lebih sensitif daripada yang muda. Kadang kan begini ya, ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Manusia itu bersikap karena 3 pertimbangan: hawa nafsunya, perasaannya, akalnya. An-nafsu ta'muru bil amta'. Nafsu itu selalu mengajak untuk mengambil mana yang paling nikmat. Kemudian wal atifah, perasaan. Ta'muru bil atifah. Yang namanya perasaan ngajak orang untuk lebih kepada pertimbangan kasihan, disayang. Wal aqlu ya'muru bil anfa'. Sementara akal memberikan pertimbangan mana yang paling manfaat dan mana yang itu bahaya, madarat yang seharusnya dihindari. Udah? Kalau orang dominan nafsunya, maka dalam pikiran dia hidup itu yang paling happy, yang penting happy, yang penting menyenangkan. Isinya mau jalan-jalan, sehingga kemana-mana yang dia pikirkan, yang penting enak. Itu orang yang selalu berpikir dengan hawa nafsunya. Kalau seperti ini dibiarkan, maka mungkin dia akan selalu mengambil yang haram tanpa sadar. Kadang wis tua tapi saya seneng dunia sing haram. Ada kayak gitu Pak? Ada? Ngumpul nonggo apa? Dia itu mengumpulkan harta dalam jumlah banyak. Di usia misalnya 80 tahun, ya kan mumpung jadi pejabat. Sehingga di usia 80 tahun masih senang dengan proyek-proyek yang di situ ada banyak pelanggaran misalnya. Mumpung dia berada di atas misalnya. Ngumpul no duit enggak apa? Duitnya banyak itu buat apa? Di usia 80 tahun, 70 tahun. Baik. Kadang juga waliyadzubillah di usia segitu masih mendekati zina.
di usia segitu. Sehingga ada posisi orang di usia 70 ke atas tapi syahwatnya masih mendominasi hidupnya. Yang kedua, ada yang berpikir perasaan lebih didahulukan. Apa tadi kita tulis? Hawa nafsu. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, akal. Ada yang perasaannya lebih dominan, sehingga perasaan itu selalu berbicara kasihan, berbicara kasih sayang. Dia tidak berpikir konsekuensi. Itu perasaan. Dan biasanya antara bapak sama ibu yang lebih dominan perasaannya yang mana? Ibu. Sehingga perasaan ini terkadang menyebabkan orang jadi bersikap tidak adil, melanggar aturan, dan seterusnya. Contoh sederhana ya, misalnya ada orang mempertimbangkan jatah anak laki-laki dengan anak perempuan. Pak, kenapa kok 2:1? Mesakne sing wedok, Pak. Pertimbangannya apa? Kasihan sama anak perempuan. Dia kan butuh banyak, kenapa kok cuma dikasih lebih sedikit? Itu perasaannya yang bicara. Padahal Allah sudah ngasih hukum. Maka di saat perasaan itu bicara, orang jadi sensi. Ada apa masalah sedikit, kepikiran. Masalah dikit, kepikiran. Gesekan sedikit, masalah kecil jadi besar. Sehingga urusan kecil dalam rumah tangga jadi besar karena perasaannya dominan. Misalnya bapak ibu berantem, yang biasanya sering ngalah yang mana, Pak? Hah? Sebentar dulu. Kita tanya yang belakang. Kalau suami istri berantem itu yang sering ngalah yang mana? Itu bukan ngalah, itu kalah itu. Ibu apa? Nangis kok diem. Jadi terkadang ya, akal itu mundur demi menjaga perasaan. Saya nggak enak ya sama istri saya. Wah, daripada nanti rame, sudahlah tak ngalah saja. Sehingga akal lebih berpikir ini ngalah dengan kalah itu sama tuh, beda Pak? Beda ya. Saya tak ngalah saja daripada rame. Ini masalah kecil. Ya wis, kau apa? Aku tak melu awakmu. Ngalah dia. Akalnya menahan dirinya untuk beradu perasaan. Bisa saja suami pakai perasaannya, istri punya perasaan pakai perasaan, suami pakai perasaan. Akhirnya apa? Beradu perasaan. Kalau sudah seperti itu tidak ada ujungnya. Tapi ini akal menahan. Makanya posisi akal ini dia bisa menahan. Emosi jadi tertahan, nggak gampang emosi. Sehingga kalau orang akalnya nggak banyak difungsikan, kita kan nyebutnya sumbu pendek. Gampang apa? Jeblok. Gampang meledak karena dia lebih dominan perasaan. Di sini emosi dominan. Wallahu alam. Anda bisa ngukur ya antara muda dan tua. Muda dan tua, yang biasanya ngalah yang mana, Pak? Hah? Enggak kok, Pak. Jawabannya nggak jujur ini. Yang biasanya ngalah yang mana? Hah? Yang tua. Yang jujur jawabnya, Pak ya. Misalnya antara panitia yang umurnya 40-an, 50-an dengan panitia yang umurnya 70-an ke atas. Rame di grup. Yang biasanya ngalah yang mana? Yang mana? Yang tua ya. Itu teorinya. Realitanya yang muda.
Wis to sing nom ngalah gitu. Nggih, pripun Pak? Leres Pak Joko. Tapi kadang ini nggak mau, pokoknya aku kudu ning ngarep. Pokoknya harus keputusan saya yang dipakai. Wah, daripada rame sing nom ngalah. Demikianlah kondisi yang bisa kita lihat di masyarakat. Makanya mohon maaf ya, yang sudah berusia 60 ke atas barangkali sudah berpikir, wis ora wayahe meneh aku ning kono. Tak lepas saja sudahlah. Daripada rame gesekan terus. Kalau gesekan menimbulkan apa? Dosa. Leren jadi takmir. Baik. Yang usia 60 ke atas masih jadi takmir siapa? Semuanya. Subhanallah. Berarti ini generasi yang hilang bawahnya ya. Gak nyambung Pak. Dari 60 ke atas generasi lanjutannya masih TPA. Masya Allah. Tengahnya kosong. Ya memang banyak masjid yang nasibnya seperti itu. Sehingga mungkin di As-Salam kondisinya kayak gitu, di Kerajaan juga kurang lebih mirip ya. Di Marhamah kurang lebih juga mirip, Masya Allah. Ini begitu yang usia 60 ke atas kena COVID yang kedua misalnya. Dontek kabeh. Tinggal yang TPA ya, yang jadi ketua takmir nanti. Baik. Intinya cobalah mulai mempertimbangkan tadi. Jadi posisi akal nanti akan berbicara. Pak, wis wayahe leren, wis ra usah ning ngarep. Sudah saatnya Bapak fokus nyari bekal untuk pulang, bukan nyari kemenangan ketika hidup di dunia, karena sebentar lagi mau ditinggal. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah melimpahkan hidayah kepada kita di akhir hayat, sehingga kita bisa mendapatkan amal yang terbaik di ujung usia. Allahumma ja'al khaira a'malina fi khawatimiha. Ya Allah, jadikanlah amal terbaik kami, amal yang kami kerjakan di ujung usia kami. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, selanjutnya gantian ya, yang umur 60-an yang bicara. Barangkali ada yang mau disampaikan Bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan umur, kalau nggak salah di Al-Quran surat Al-A'qaf ayat 15 Allah menyebutkan umur 40 tahun. Apakah itu ada kaitannya dengan hal ini Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang umur 40 tahun yang Allah sebutkan di surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami berwasiat kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya mengandung dia dalam kondisi sangat berat dan melahirkan dia dalam kondisi sangat berat. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa hamil dan menyapih totalnya 30 bulan. Sehingga hamil minimal itu 6 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sampai ketika manusia ini mencapai puncak kedewasaan, mencapai umur 40. Jadi umur 40 itu puncak kedewasaan. Maka jadi syarat untuk mencalonkan diri jadi presiden umur 40. Nggih, leres. Dulu kan ada undang-undang itu, betul kan? Iya. Iya.
Karena itu memang kondisi di mana manusia mencapai puncak ideal dalam karyanya. Paling matang ketika berpikir, paling bijaksana, paling bisa memimpin keluarga kalau sudah 40 ke atas. Kalau di usia 20, 30 masih labil. Masih labil, gampang berubah, gampang dipengaruhi orang. Tapi kalau sudah 40 dia punya prinsip. Karena dia belajar dari usia ketika dia balik sampai 40 tahun, berarti dia belajar kurang lebih 25 tahun. Dia belajar selama 25 tahun sampai pada titik puncaknya dia sudah punya prinsip. Baik, saya berada di sini. Maka biasanya manusia di usia 40 itu kebiasaannya nggak pindah. Biasanya ya. Umumnya manusia kalau sudah di usia 40 karakternya tidak berubah. Yang senang A sampai usia 40 senang A terus. Yang senang B sampai usia 40 senang B terus. Sehingga kalau dia di usia mudanya terlatih untuk ibadah kepada Allah, terlatih dengan pendidikan-pendidikan yang baik, kalau dia bertahan terus sampai usia 40, nanti bertahan di situ. Itu kehebatan usia 40. Maka disebut sebagai usia balagha asyudda, puncak kedewasaan. Sudah? Nah, yang 60 itu udzur mendekati kematian. 40 sampai 60 serakahnya manusia nyari dunia. Sehingga yang jadi pemimpin dia nyari sebanyak-banyaknya yang kira-kira apa yang bisa dia ambil. Yang jadi pengusaha juga dia ambil sebanyak-banyaknya keuntungan yang bisa dia ambil. Serakahnya orang nyari dunia 40 sampai 50 sampai 60. Kadang ya anak kecil itu kan nggak ngerti duit ya. Anak kecil kan nggak ngerti duit. Dikasih 100.000 sama permen, milih mana? Permen. Karena dia tahu saya nggak doyan yang itu. Dia nggak doyan yang 100.000. Dia milih makanan. Maka anak kecil itu berpikir apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia simpan. Baik. Mahasiswa di masa dia kuliah, sebelum dia terkontaminasi dengan kehidupan orang dewasa, idealismenya masih dominan. Sehingga terkadang dia tidak berpikir ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, tapi dia lebih berpikir memperjuangkan masyarakat, ya. Nanti memberi manfaat bagi umat. Itu di usia berapa? Usia 25-an tahun. Idealisme masih dominan. Keterimalah dia jadi PNS di sebuah dinas ya yang agak becek. Dia masuk membawa idealisme itu. Dia bergabung membawa idealisme itu. Tapi karena saking seringnya gesekan dengan atasan-atasannya, lambat laun ikut ketularan. Ya enggak? Sampai akhirnya di usia 40 dia jadi pelaku. Idealismenya hilang, terus bertahan. Di saat itulah dia ngumpulin sebanyak-banyaknya sampai mendekati pensiun. Setelah pensiun kadang masih golek ceperan. Demikianlah kondisi hamba. Maka kalau sudah umur 60, saya harap golek apa awakmu. Sudah saatnya untuk memikirkan bekal mau pulang, mulai bertobat. Hasil korupsi kamu yang selama ini kau kumpulkan selama kau menjabat, buang semuanya. Nggak berani dia, Pak. Terus nanti warisan saya apa? Dia masih mikir apa? Warisan. Di usia segitu nyalon. Di usia segitu apa? Nyalon. Barpurna apa? Nyalon. Nyalon itu kan isinya mau ngerame. Rame kanan, rame kiri, nggak sadar wis umur 60. Begitu? Ya, demikianlah dinamika kehidupan. Maka bersyukur bagi kita yang masih diselamatkan oleh Allah. Cari yang aman, karena hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua. Penjawab Bapak? Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk istiqamah
dan menjadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.